Nah, ini kita untuk memasuki makbaro ataupun pemakaman yang syariat ya. Itu dari Jamali itu ngambil jalur kiri kalau kita arah dari Cianjur. Tapi kalau kita arah dari Cikalong ya kita ngambil jalur kanan karena yang lurus ke sana Cikalong, yang ke kiri itulah adalah ke jalur Jamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju makom yang ada di daerah Jamali ya, Cikalong. Beliau adalah makom syariat. Untuk kepanjangannya nanti kita akan mencoba bertanya-tanya di sana karena secara informasi di bawahnya itu ada makom Hakikat Nur Islam dan di atasnya itu adalah makom yang syariat gitu. Nah, ini di pegunungan yang hijau ya, dan kita akan menuju ke pegunungan sana. Yuk kita ikuti dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, kita sudah masuk ataupun sudah sampai di tempat penziarahan Syekh Syariat ya. Jadi di sini tuh ada dua makam ya. Yang pertama Syekh Hakikat Nur Islam yang berada di bawah, dan yang satu lagi Syekh Syariat yang ada di atasnya. Jadi untuk kita memasuki ke tempat ziarah ini, patokannya itu adalah toko kelontongan, toko SRC Supra Bajika Motor ya. Nah, sini kita akan menemukan sebuah gardu, sana gardu, dan kita juga bisa lewat jalur sini ya, untuk memasuki tempat penziarahan tersebut. Namun mungkin untuk tempat penziarahan yang ini belum begitu terawat dari segi jalan, sehingga masih akses jalan itu agak cukup sulit juga masuk ke sini ya. Untuk motor apalagi mobil kita harus disimpan di atas. Nah, teman-teman, kita sambil menikmati ya keindahan alam yang ada di wilayah ini, dan kita juga akan sedikit menjelaskan apa sih manfaatnya ziarah dengan sambil ngamera lokasi ya. Sebenarnya ada beberapa manfaat sih. Yang pertama, ziarahnya kita dapat. Yang kedua, dokumentasi daripada wilayah bagi seseorang yang ingin ziarah ke sini juga dapat gitu, alhamdulillah. Dan mungkin ada nilai yang lebihnya bagi yang punya video ataupun bagian daripada channel ini. Oh ya teman-teman ya, untuk mendukung perjalanan safari ziarah dari tempat ziarah ke tempat ziarah yang lainnya, jangan lupa subscribe ya, like dan komennya, dan kasih masukan admin untuk biar lebih memahami ataupun lebih tahu tempat-tempat mana saja makam keramat yang bisa dikunjungi dan bisa diperkenalkan. Nah, di sini kita bisa melihat jalannya agak cukup colobak ya. Jadi jalur air, sehingga ya memang dalam sih. Jadi kalau kita ngambil motor yang cukup pendek seperti Mio ya kayaknya agak susah juga. Nah, apa manfaat daripada ziarah kepada makom-makom seperti ini? Sebenarnya manfaat pertama untuk diri kita itu bertafakur sih, bahwa pada akhirnya kita juga akan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita mendapatkan salah satu ucapan dari seorang ulama dengan bahasanya, kun ma'allah au kun ma'aman kana ma'allah. Kun, jadilah engkau ma'allah, beserta segala sesuatunya dipasrahkan kepada yang maha kuasa gitu. Kalaupun kita sudah mampu, jadi kalau kita kaya ya udah, kita pasrah dengan yang maha kuasa, nggak usah kerja, nggak usah apa-apa ya. Dengan doanya yang sangat ijabah, yang sangat hebat, mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita merasa bahwa diri kita itu masih kotor, masih banyak dosa, ya aukun ma'amankan sama Allah, ya cobalah engkau selalu berdekatan dengan seseorang yang selalu dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan doa kita bisa diantarkan oleh beliau dengan ibadahnya, dengan kesalehannya kepada yang maha kuasa, sehingga hajat kita bisa cepat dikabulkan oleh yang maha kuasa gitu. Yang ketiga, Daqala Badul Masyaih mengatakan, innallaha yuwakilu bi qabril wali malakan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan salah satu malaikat di setiap kuburan-kuburan seorang waliullah. Waliullah itu yang bagaimana orang yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah lupa satu detik pun kepada Allah. Siapakah beliau? Wallahu alam. Ya, mungkin yang masyhur Syekh Abdul Qadir Az-Zilani, Syekh Abi Hasan As-Sadili, Wali Songo dan sebagainya. Selain itu kita nggak bisa memvonis apakah sudah masuk kalangan wali atau belum, wallahu alam. Ya. Dan yakdiha, malaikat tersebut Allah simpan di kuburan para wali itu, yakdil hawaiza, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ataupun hajat-hajatnya orang-orang yang berziarah di sekelilingnya. Gitu. Jadi disampaikan oleh para malaikat tersebut. Dan wayahrujul wali bikobrihi, watarotan, kadang suka keluar wali dari kuburannya, ya, tapi secara ruhaniah, bukan secara fisik. Bikobrihi yakdiha binapsihi, untuk memenuhi kebutuhan ataupun hajat-hajatnya orang-orang yang berziarah binapsihi, oleh sendirinya, tidak harus melewati perantara malaikat. Nah, itu bagian daripada kenapa kita harus berziarah kepada makam waliullah, alim-alim soleh. Ya, mudah-mudahan hajat kita bisa terantar oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, kita tidak menjadikan bahwa kuburan-kuburan wali tempat penyembahan. Tidak, hanya sekadar sebuah wasilah. Nah, seperti itu teman-teman. Lihat action orang-orang sini ya, mengambil rerumputan dengan jalan yang cukup lumayan ekstrim. Lihat, padahal bannya ban biasa loh. Bannya ban biasa, kita ikuti. Wow. Kita berada di salah satu pegunungan ya, yang dimana ini pegunungan cukup curam juga, dan di sini tidak ada rumah sama sekali, sangat berjauhan dengan rumah warga. Bahkan kita masuk ke sini juga dengan jalur setapak. Dengan jalur setapak dari sana, ini kita berada di wilayah Cikalong. Nah, kita akan menyusuri sebuah makbaroh. Ya, memang kita hanya sebatas tugas memperkenalkan ya, adapun tujuan daripada pengambilan video ini adalah untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang hendaknya mujarah, tapi kita nggak memaksa untuk jarah kemana atau kemana ya, itu salah satu pilihan. Dan memang kita mengambil sebuah makam keramat ataupun nama dengan penamaan makam keramat itu ya memang dengan kondisi yang begitu lama. Tapi kalau keramat diambil dari kalimat karomah, apakah ada karomahnya ataupun enggak, wallahu alam. Ya, itu kita tidak tahu hal seperti itu. Nah, jadi kalau di Sunda itu ya makam-makam terdahulu itu hampir penyebutannya dinamakan makam keramat. Adapun kalau memang arti daripada keramat itu adalah karomah, sebuah keajaiban, apakah setiap orang yang ziarah ke makam-makam yang kemarin kita liput selalu mendapatkan keajaiban, wallahu alam. Nah, ini di sini kita akan berziarah insya Allah ke makam syariat, karena kemarin kita pernah berziarah ke Hakikat Nur Islam Sri Baduga yang sebelah sana ya, yang sekarang adalah sekitar 300 meter dari makam Hakikat Nur Islam, yaitu adalah makam syariat. Siapakah nama beliau? Ya, kita akan telusuri, karena sampai saat ini kita juga tidak menemukan juru kuncinya, karena di sini kayaknya tidak ada yang menunggu sama sekali ya, karena jalur sini sebenarnya jalur hutan jauh kemana-mana. Maka yang mau berziarah ke sini ya hendaknya bisa menikmati dengan suasana yang sangat hening sekali, karena di tempat inilah kita bisa melaksanakan zikir yang sesungguhnya. Nah, ini adalah makam syariat
ya. Dan di sini juga disediakan WC untuk kita berwudu. Oh, jalan dalam ya, jalan dalam untuk kita melaksanakan berwudu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahibal makom. Ya, benar di sini kita tidak ada yang menunggu, tapi makam ini sangat bersih ya. Ya mungkin kalau untuk waktu malam banyak juga yang singgah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan simbol merah putih. Mungkin beliau salah satu daripada pejuang Cianjur ya. Assalamualaikum. Ini WC-nya cukup bagus juga. Oh, ini untuk masak ya. Orang-orang yang mau masak. Ini WC cukup bagus. Airnya sangat sunyi sekali, jadi kita bisa mandi juga di sini ya. Airnya dengan air alami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat ziarah. Ini makamnya di dalam. Kita nggak berani untuk membuka ya, tapi ini udah jelas tempatnya sebelah sini. Dan ini juga di luar banyak juga makam-makam umum. Nah, justru di tempat seperti ini kita bisa melaksanakan zikir dengan nikmat, dengan tenang, dan ala bizikrillahi tasmainul qulub. Ketahuilah bahwa zikir itu bisa menenangkan hati. Ya memang tempatnya juga harus sesuai. Andai kata tempat yang sehening ini mungkin pengaruh secara tempat juga kita akan mendapatkan sebuah ketenangan daripada zikir tersebut. Kita akan berziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tidak ada silsilahnya ya, jadi kita tidak bisa menemukan cerita yang lebih panjang.